Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullaha rabbar rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwati iman jemaah Majelis Taklim Iliyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada saat ini membahas surat Al-A'raf ayat 42, halaman 155. Al-A'raf ayat 42. Di ayat 42 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman, yang merupakan kebalikan dari apa yang Allah sampaikan kepada kita di ayat sebelumnya. Walladzina, wa adapun, ini harf konjungsi ini banyak atau huruf sambung ini. Wa adapun alladzina, orang-orang amanu, beriman, wa amilus sholihat, dan juga beramal soleh. Ini amanu dan wa amilus sholihat ini bisa dimaknai begini, Pak. Amanu itu merupakan keyakinan dalam hati, karena memang pusat atau sentral dari yang namanya keimanan itu adanya dalam hati. Sedangkan wa amilus sholihat itu merupakan amalan-amalan yang sifatnya lahir gitu. Amalan-amalan yang sifatnya fisik gitu. Makanya kita sering mendengar ada perkataan begini, bahwa iman itu bukan semata-mata kata-kata manis di bibir gitu. Tapi iman itu adalah tasdikun bil qalbi, ya. Membenarkan dengan hati, wa iqraru bil lisan, dan juga mengikrarkan dengan lisan, wal amal bil arkan, dan juga membuktikan, ya, dengan anggota badan. Yang tentu saja amal yang diinginkan itu amal yang mencapai hakikat amal soleh gitu. Karena kalau hanya sebatas beramal, orang di luar Islam pun mereka beramal, orang-orang kafir beramal, orang-orang musyrik juga beramal. Bahkan boleh jadi amal sosial mereka, boleh jadi juga amal sosial mereka jauh lebih hebat ketimbang kita. Dulu Abu Jahal, Abu Lahab itu amal sosialnya luar biasa itu. Kalau ada orang yang bertamu ke Masjidil Haram, itu dijamu oleh Abu Jahal, Abu Lahab itu, diberi baju, ya, diberi celana, makan, minum, tiap hari nyembelih unta itu, Pak. Nah, itu kurang bagaimana itu Abu Jahal, Abu Lahab amal sosialnya itu. Hablum minannasnya itu luar biasa gitu. Nah, cuman hablum minallahnya tidak ada gitu. Dia mensekutukan Allah. Nah, hari ini pun jangan heran kalau banyak orang-orang yang tidak beriman gitu,
tetapi kemudian amal sosialnya, kesolehan sosialnya bagus gitu. Nah makanya kita itu dalam beramal itu pertama utamakan amal yang sifatnya vertikal. Bagaimana hablum minallah kita, bagaimana menjaga kemurnian akidah kita, tauhid kita, bagaimana meluruskan ibadah kita, syariat kita, baru bagaimana menjaga akhlak kita dengan sesama. Makanya yang disebut dengan amal soleh atau amal bisa mencapai hakikat amal soleh itu indikator utamanya adalah satu, ikhlas. Nah, itu ikhlas. Hampir mirip ikhlas dengan tulus, hampir mirip. Tapi kalau ikhlas itu kulhu itu Pak, disebut surat Al-Ikhlas itu karena memang yang disebut ikhlas itu semata-mata karena Allah. Kalau tulus belum tentu Pak. Jadi dua istilah ini hampir mirip, ikhlas dengan tulus itu. Jadi kalau tulus itu sifatnya masih umum dan lebih kepada ini hal-hal yang berkaitan dengan sesama gitu ya. Nilai-nilai universal kalau tulus. Tapi kalau ikhlas, nah itu sudah kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal disebut mencapai hakikat amal soleh itu syaratnya harus cerdas itu Pak. Syaratnya harus benar dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Bisa jadi orang itu ikhlas tapi tidak benar gitu. Bisa jadi benar tapi tidak ikhlas. Nah itu. Dan yang ketiga harus fastabiqul khairat itu, berlomba dalam melakukan kebajikan. Nah itu agar amal kita itu dinilai sebagai amal soleh gitu. La tidaklah, ini la-nya la nafi, meniadakan. La tidaklah nukallifu kami, nah, kami di sini Allah. Tidaklah kami, kata Allah, membebani atau memikulkan tanggung jawab nafsan kepada seorang pun illa melainkan wus'aha, sesuai batas maksimal kemampuannya. Nah ini kalimat ini mengindikatorkan begini Pak. Pertama bahwa Allah ketika menetapkan syariat untuk kita itu dengan pertimbangan yang matang gitu ya. Dengan pertimbangan yang sangat luar biasa. Jadi tidak asal memberikan tugas dan tanggung jawab, tetapi Allah itu betul-betul mempertimbangkan, mengukur itu, melihat, sehingga apa yang Allah tetapkan, baik itu berupa perintah ataupun larangan, itu betul-betul akan mampu dilakukan oleh manusia. Masih ingat mungkin tuh kisah dalam hadis qudsi ketika Allah menetapkan kewajiban sholat 5 waktu. Nah itu Allah sudah berikan
pertimbangan yang sangat matang gitu. Kemudian yang kedua, kalimat ini mengisyaratkan bahwa beban taklif atau beban kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita itu sudah seringan mungkin, sudah semudah mungkin. Jadi Allah melihatnya itu kepada kemampuan yang paling lemah yang dimiliki oleh kita, bukan kepada kemampuan yang paling kuat di antara kita. Coba saja Pak ini, sholat itu kan Allah wajibkan disesuaikan dengan kemampuan yang paling lemah yang dimiliki oleh manusia. Zakat itu disesuaikan dengan kemampuan yang paling lemah, 2,5% rata-rata kan, untuk 25% kan gitu Pak. 2,5% itu kan kemampuan yang paling lemah, ukuran yang paling ringan itu. Haji itu kan walaupun ada kalimat mastata'tum ya, bagi siapa yang mampu, tapi itu kan Allah perintahkan dengan perintah yang paling lemah ukurannya. Ya, wajibnya kan setahun sekali itu. Ulaika mereka itulah. Nah, siapa mereka di sini? Mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ashabul jannati. Mereka adalah sahabat-sahabat surga. Mereka adalah para pemilik al-jannah, surga. Surga itu adalah mautinun nikmah, tempat yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Pokoknya mah apapun yang ada di surga Pak. Jadi barangkali nanti di surga bapak-bapak menemukan sesuatu yang aneh-aneh gitu, tong teuing pusing gitu Pak. Pokoknya mah yang namanya di surga, apapun itu walaupun belum kita kenal, pasti kenikmatan itu, kenikmatan. Barangkali di surga nemukan ada hewan aneh gitu apa gitu ya, ada buah-buahan aneh apa gitu, entong ting nelpon heula gitu, iya dahar entong dahar gitu. Karena pasti enak lah di surga mah. Moal aya racun, moal nimbulkeun diabetes, moal nimbulkeun darah tinggi, karena pasti aman lah gitu. Hum mereka itu fiha di dalamnya khalidun, kekal. Jadi tidak ada orang yang masuk surga keluar lagi, nggak ada. Makanya kalau sudah masuk surga itu kekal, itu kekal. Karena sebelum masuk surga itu sudah melewati yang namanya hisab, namanya mizan. Nah itu Pak. Kan kalau orang masuk surga begini, ada orang masuk surga lalu dikeluarkan ke Allah teh, atau meren hisabnya Allah nggak akurat kalau begitu Pak. Mizannya Allah nggak akurat kalau begitu. Padahal kan hitungan Allah, timbangan Allah itu kan sangat akurat. Maka tidak ada orang masuk surga keluar lagi. 43. Wa dan naza'na. Nanya itu kami Pak. Kalau ini nunnya disimpan di awal, di akhir, di wa naza'na. Kalau yang tadi itu lanukallifu, nunnya disimpan di awal, tapi sama-sama artinya kami Pak. Kami. Dan kami di sini kembali kepada Allah. Di wa naza'na, dan kami Allah mencabut
ma apa atau segala sesuatu, namanya ma'lil asya ini, fi yang ada di dalam sudurihim, di dalam dada mereka, min gillin, dari al-gillu itu bisa dendam, bisa kebencian, kedengkian. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam surga itu kalau baca dalam hadis itu begini, setelah para penduduk surga itu selamat melintasi sirat, selamat nanti nih kita melintasi sirat. Nah kemudian setelah melintasi sirat itu, di sebelah kanannya ada surga, di sebelah kirinya ada neraka. Pada saat itu ada yang disebut dengan ini, hari pembalasan, yaumul jaza, itu hari pembalasan. Barangkali ada orang-orang yang di dunia itu pernah disakiti, mungkin pemajikan pernah disakiti, atau mungkin tetangga pernah disakiti. Nah pada saat itulah, sebelum dimasukkan ke dalam surga itu, setiap orang yang pernah dizolimi itu diberikan kesempatan untuk membalas kezoliman yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Kenapa Pak? Karena kalau tidak dilakukan hal seperti itu, pertama nanti di surganya juga mungkin gak enak Pak, karena masih ada dendam-dendam dari orang-orang yang pernah dizalimi. Coba sahabat bayangkan Pak, umpamanya nih si A dengan si B, ketika di dunianya itu pernah parebut awewe umpamanya Pak, benangku si A awewe nate, si B Pak nyeri hati ta, nyeri hati. Kemudian terjadi pertengkaran, ditonjok tak si A teh, kulantaran si A tuh waktu bisa ngelawan, akhirnya dendam lagi. Si B punya dendam kulantaran awewena direbut ku si A. Si A punya dendam karena ditonjok ku si B. Belum terselesaikan di dunia tak? Belum terselesaikan. Maka nanti di akhirat sebelum masuk surga, setelah melintasi sirat, itu ada yang namanya hari di mana orang itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntaskan urusannya, Pak. Sehingga ketika nanti si A masuk surga, si B masuk surga, di surganya itu sudah nggak ada lagi kebencian, nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi kehel gitu. Cobalah menetap barengannya, si A masuk surga, si B masuk surga, baheula apa kabogo aing direbut ku maneh gitu, maneh ge baheula nonjok aing, kan tengeuna di surga eta Pak. Jadi dibereskan dulu urusannya itu, dibereskan dulu. Tajri yang mengalir min tahtihim, min dari tahtihim, bawah mereka, al-anhar, sungai-sungai. Pertama ini banyak sungai yang mengalir di bawah para penduduk surga itu, dan sungai-sungainya pun bukan sungai-sungai yang tidak bermanfaat, sungai-sungai yang aliran airnya itu membawa kenikmatan. Banyak kan tuh dikisahkan dalam ayat-ayat lain itu, ada sungai asal itu madu,
ada sungai Laban susu, ada sungai Janzabil. Janzabil teh eta naon teh jahe anu haneut teh naon teh bajigur naon teh kitu nya, bandrek lah gitu mun di urang mah kitu tah Janzabil gitu tah. Banyak macam sungai yang dalam Al-Quran dikatakan tidak pernah berubah rasanya, aromanya gitu. Waqalu, nah dan mereka berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang mana Allah itu hadana, telah menunjukkan kepada kami, memberikan hidayah kepada kami, li untuk hada semua ini. Jadi karena petunjuk Allah Pak di dunia nih, Allah berikan hidayah sehingga kita menjadi seorang muslim, Pak. Sebetulnya Allah itu sedang menunjukkan kita jalan ke surga gitu, Pak. Yang tentu yang namanya hidayah itu banyak, Pak, itu beraneka ragam. Banyak hal yang kita perlu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja Pak nih kalau muncul pertanyaan, kenapa kok dalam setiap hari semalam kita dalam Al-Fatihah itu selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bukankah kita ini sudah menjadi seorang muslim? Betul. Kita ini sudah menjadi seorang muslim. Tetapi kan setelah kita menjadi seorang muslim, banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan dan banyak larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Nah, makanya kita perlu untuk minta petunjuk lagi. Jadi pertama minta petunjuk agar kita menjadi seorang muslim. Yang kedua, kita minta petunjuk agar kita menjadi seorang mukmin, Pak. Kalau disebut muslim itu identik dengan ini, Pak, ketauhidan dalam hati. Makanya dalam rukun Islam kan ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau disebut seorang mukmin itu berkaitan dengan amalan soleh, Pak. Amalan soleh. Jadi orang kalau sudah muslim dia dituntut untuk beramal soleh. Lamun can jadi musliman jadi tuntut, Pak. Ayeuna tuh si naon tah? Si presiden itu teh saat Cina. Oh, si Donald Trump bos sahabatnya. Teu salat ke teu naon dan lain orang Islam atuh gitu. Erek mabok, erek judi kerep teuing datang lain orang Islam gitu. Kan yang namanya perintah larangan Allah itu baru berlaku kalau dia itu sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat gitu, Pak. Barulah berlaku perintah Allah itu. Kalau dia bukan menjadi seorang muslim, dia tidak berlaku perintah Allah itu. Ayeuna si Donald Trump sholat, ada mau diberi pahala itu. Kan dia bukan muslim. Erek mere donatur 50 triliun mau diberi pahala. Apapun yang dia lakukan, kalaupun menurut pandangan manusia baik, tidak akan diberikan pahala. Tapi apa yang dia lakukan dan itu keburukan, ya pasti berdosa, Pak. Jadi kan yang susah itu begini, Pak. Kalau menjadikan orang masuk Islam itu mudah, Pak, mudah. Agak sedikit mudah lah. Mengislamkan orang kafir itu mudah, Pak.
Yang susah itu mengislamkan orang Islam. Nah itu Pak. Makanya banyak orang Islam yang utara salat kan banyak. Orang Islam utara zakat banyak kan gitu. Orang Islam anu korupsi banyak. Nah, jadi mengislamkan orang Islam susah. Mengislamkan orang kafir mah rada mudah Pak. Nah oleh karena itulah kita diperintahkan untuk selalu memohon kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari agar kita diberikan hidayah. Pertama agar hidayah yang sudah ada dijaga. Yang kedua hidayah petunjuk yang belum didapat agar didapat itu. Wama dan tidaklah kunna kami ini. Nah, ini perkataan para penduduk surga nih Pak. Dan tidaklah kami ini linah tadi yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Laula seandainya tidak anhadanallah, diberikan petunjuk oleh Allah. Kami masuk surga itu karena petunjuk Allah. Apa? Ya dulu kami diberikan hidayah, kami menjadi seorang muslim. Dulu setelah menjadi muslim kami diberikan hidayah, mau menunaikan kewajiban, menjauhi larangan. Ya dengan itu semua kami dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kami meraih surganya Allah. Laqad sungguh-sungguh ja'atna, telah datang rusulun utusan-utusan Rabbina, Rabb kami, bil haq, dengan benar, dengan membawa al-haq. Para nabi, para rasul yang Allah utus itu dengan membawa al-haq. Wa nudu, wa dan nudu, diseru. Jadi nanti ada seorang penyeru di surga itu Pak. Ya ilmu naheula Pak sampai masuk surga. Bising ke kaget saha eta nu ngagegero gitu. Nanti di surga itu ada seorang penyeru. Antilkum, itulah al jannatu, surga. Jadi si penyeru itu banyak ulama yang menafsirkan malaikat lah, penjaga surga. Malaikat penjaga surga itu menyeru nanti, itulah surga. Uristumuha, yang diwariskan surga itu kepada kalian. Ini bahasanya luar biasa Pak. Diwariskan, nah itu beda Pak. Diberikan dengan diwariskan beda. Makanya nih kalau berbicara tentang harta peninggalan, ada orang yang menjadi ahli waris, ada orang yang diberi, kan gitu. Yang diberi mah mungkin istilahnya itu bisa disebut uang kadede, uang kanyaa, bahasa gaul nama uang dengar, uang kaget, kan gitu. Tapi dia bukan ahli waris, bukan Pak. Mungkin ada saudara yang tidak mampu gitu, yatim piatu, bukan ahli waris tapi diberi. Tapi ini mah anak-anaknya ahli waris, kan lebih kuat ahli waris. Nah di sini Allah pun menggunakan kata-kata waris. Jadi mereka yang masuk surga itu karena memang surga itu sudah Allah wariskan kepada mereka. Maka diserulah oleh penyeru itu, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian. Bima disebabkan kuntum, karena plus antum Pak, dahulu kalian ketika di dunia tak malu yang kalian perbuat. Jadi kita nih Pak, kita mendapatkan surganya Allah itu tentu karena rahmat Allah. Tapi kita mendapatkan rahmat Allah itu disebabkan amal yang kita perbuat. Tentu amalnya yang tadi tuh
amal yang mencapai hakikat amal soleh. Ayat 44, wanada dan menyeru ashabul jannah para penduduk surga, ashabanna kepada para penghuni neraka. Jadi para penduduk surga nanti kita ini mana ketika di dalam surga itu akan berseru kepada para penghuni neraka. Ini lihat Pak nih, ashabu yang pertama baknya di domah, wanada ashabu di domah, itu menunjukkan fa'il subjek. Sementara ashaba yang kedua baknya di fathah, itu menunjukkan maf'ul, objek gitu. Jadi subjek menyeru objek kan gitu. Penduduk surga menyeru penghuni neraka. Apa isi seruannya? An qad wajadna, sungguh kami telah mendapati. Ada ulama yang menafsirkan terjadi dialog antara penduduk surga dan penghuni neraka, yang isi dialognya itu menyindir. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang menyindir para penduduk surga terhadap para penghuni neraka, yang mungkin dahulu ketika dalam kehidupan dunia para penghuni nerakanya itu banyak menyakiti, menzalimi, menyiksa, mengancam para penduduk surga. Nanti para penduduk surga itu nanya, kami telah mendapatkan kenikmatan wa adana yang dijanjikan Rabbuna Rabb kami haqqo dengan benar. Semua yang Allah janjikan kepada kami dahulu ketika di dunia yang kalian dustakan, itu sudah kami dapatkan gitu, sudah kami nikmati. Fahal apakah wajadtum kalian telah mendapatkan siksaan wa ada yang dijanjikan rabbukum Rabb kalian haqqo dengan benar, dan apakah kalian pun telah mendapatkan penyiksaan yang diancamkan oleh Allah kepada kalian gitu. Mencek bahasa orang mah tos karaos gitu. Tos karaos teu acan gitu. Kalau para penghuni neraka itu menjawab, naam, iya. Iya, kami sudah merasakan penyiksaan yang dulu Allah ancamkan ketika kami atau manakala kami melanggar aturan-aturan Allah. Fa'adzana muadzin, muadzin Pak. Kemarin di hadis kursi kita membahas tentang adzan. Fa'adzana, maka menyerulah muadzin, seorang penyeru. Tentu disebut muadzin karena seruan itu diucapkan dengan seruan yang sangat lantang, yang keras. Tadi Pak tuh di ayat 43-nya di pojok bawah tuh, itu seruannya bukan menggunakan kata adzana, bukan, tapi nudia, luar biasa tuh Pak. Itu dengan seruan yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang, Pak. Karena yang diseru itu adalah para penduduk surga. Sementara di sini yang diseru itu para penghuni neraka. Malaikat penjaga neraka menyeru para penghuni neraka, dan Allah menggunakan katanya itu fa'adzana muadzin. Kalau tadi nudu. Jadi dibedain, arti asalnya sama Pak, tapi penekanan maknanya beda.
Apa isi seruannya itu? Al-laknatullahi ala zalimin. Sesungguhnya laknat Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim. Terakhir, siapa orang-orang yang zalim itu? Nah, ini tafsirul ayat bil ayat. Menafsirkan ayat 44 dengan ayat 45. Orang zalim itu adalah alladzina, orang-orang yasudduna, yang senantiasa menghalang-halangi. Berarti kan ada yang dihalangi. Siapa yang dihalangi? Di sini nggak dimunculkan. Tapi kita sudah paham. Yang dihalangi itu kan manusia. Tidak mungkin domba, sapi, kerbau, kan tidak mungkin. Orang-orang kafir, para penghuni neraka itu, mereka disebut orang zalim. Indikatornya salah satunya, satu, mereka senantiasa menghalangi manusia angsabilillah, dari jalan Allah. Yang kedua, wa dan yabgunaha, mereka menginginkan iwaja, jalan yang bengkok gitu. Makanya yang namanya orang-orang kafir, Pak, itu mereka siap mengeluarkan dana besar-besaran dalam rangka menyesatkan kita, menyelewengkan kita dari jalan yang benar. Makanya kalau mereka berani mengeluarkan biaya yang sangat besar, padahal resikonya neraka, mestinya kita orang beriman berani mengeluarkan biaya yang besar, karena konsekuensinya jaminannya surga, Pak. Wahum, dan mereka bil akhirati, dalam kehidupan akhirat atau terhadap kehidupan akhirat, kafirun, mereka itu mengkufuri, tidak mempercayainya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.